Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini Febrianti Putri akan menjelaskan tentang penelitian studi naratif. Menurut Reisman, penelitian naratif adalah metode penelitian yang dimulai dengan mempelajari studi pengalaman, cerita yang disampaikan oleh seorang individu. Biasanya pada penelitian ini individulah yang menjadi subjeknya. Pada pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan kumpulan-kumpulan cerita atau pengalaman-pengalaman individu dan pengalaman yang bermakna bagi individu itu sendiri. Adapun beberapa jenis dari penelitian naratif, yang pertama yaitu autobiografi. Autobiografi adalah jenis penelitian naratif di mana individu yang menjadi subjek penelitian menulis ceritanya, yaitu perjalanan hidup seseorang, riwayat hidup, pengalaman hidup, atau perjalanan hidup yang ditulisnya itu sendiri. Yang kedua yaitu biografi. Biografi adalah bentuk penelitian naratif di mana peneliti menulis dan mencatat pengalaman kehidupan seseorang. Biografi memiliki isi kisah atau perjalanan hidup, sekali fakta, pengalaman tokoh yang ditulis dalam bentuk narasi atau cerita, sehingga penelitian itu bertujuan untuk menjadi teladan bagi pembacanya. Yang ketiga yaitu life history atau riwayat hidup. Adalah penelitian naratif pengalaman seumur hidup seseorang. Dalam pendidikan, penelitian naratif biasanya tidak melibatkan cerita tentang seluruh kehidupan, tetapi dalam penelitian life history atau riwayat hidup biasanya terdapat beberapa episode pengalaman saja yang bisa dijadikan penelitian. Yang keempat yaitu cerita pribadi atau personal account. Adalah penelitian naratif tentang pengalaman pribadi seseorang yang ditemukan situasi pribadi atau communal folklore. Dalam contoh penelitian life history yaitu pengalaman seorang guru yang bisa kita teliti dalam mengajar dalam kelas. Pengalamannya sebagai keprofesionalan guru, baik sesama guru atau kerabat kerja lainnya, baik di dalam kelas saat mengajar ataupun di luar ruangan kelas. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Tiara Ayu Puspita. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai karakteristik penelitian naratif. Yang pertama itu ada pengalaman individu, di mana peneliti naratif berfokus pada pengalaman satu individu atau lebih. Pengalaman yang dimaksud adalah pengalaman pribadi dan pengalaman sosial. Yang kedua ada kronologi pengalaman. Peneliti naratif memahami masa lalu individu seperti juga masa sekarang dan masa depan yang merupakan salah satu unsur kunci dalam penelitian naratif. Kronologi yang dimaksud dalam penelitian naratif adalah peneliti menganalisis dan menulis tentang kehidupan individu menggunakan urutan waktu menurut kronologi kejadian. Yang ketiga, mengumpulkan cerita individu. Cerita dalam penelitian naratif adalah orang pertama langsung secara lisan yang mengatakan atau yang menceritakan. Cerita secara umum harus terdiri dari unsur waktu, tempat, plot, dan adegan. Yang keempat ada restoring, di mana peneliti melakukan ini untuk menghubungkan dan mengurutkannya. Cerita pengalaman individu yang diceritakan kepada peneliti diceritakan kembali dengan kata-kata sendiri oleh peneliti. Ada beberapa tahap untuk melakukan restory. Yang pertama, peneliti melakukan wawancara dan mencatat percakapan dari rekam suara. Yang kedua, peneliti mencatat data kasar atau mentah dengan mengidentifikasi unsur kunci cerita. Dan yang terakhir, peneliti menceritakan kembali dengan mengorganisir kode kunci menjadi satu rangkaian atau urutan. Kemudian karakteristik penelitian naratif yang kelima itu mengode untuk tema, di mana
Peneliti naratif dapat memberi kode dari cerita atau data menjadi tema-tema atau kategori-kategori. Peneliti menggabungkan tema-tema menjadi kalimat mengenai cerita individu atau memasukkannya sebagai bagian terpisah dalam suatu penelitian. Peneliti naratif secara khusus memberi tema utama setelah menceritakan kembali kisahnya. Yang keenam itu ada konteks atau ranah. Peneliti mendeskripsikan secara terperinci latar atau konteks di mana pengalaman individu menjadi pusat fenomenanya. Yang ketujuh ada berkolaborasi dengan partisipan. Maksudnya kolaborasi dan penelitian naratif itu peneliti secara aktif meliputi partisipannya dalam memeriksa cerita yang dikembangkan. Kolaborasi meliputi negosiasi hubungan antara peneliti dan partisipan untuk mengurangi potensi atau celah antara penyampaian naratif dan pelapor naratif. Kemudian saya akan menjelaskan langkah-langkah dalam penelitian naratif. Yang pertama itu ada mengidentifikasi suatu kejadian yang menjawab permasalahan peneliti untuk dieksplorasi. Yang kedua, pilih satu atau lebih individu yang dapat memberikan pemahaman tentang kejadian yang dimaksud. Yang ketiga, mengumpulkan informasi berupa cerita dari individu. Dan yang keempat, menceritakan kembali kisah individu. Yang kelima, berkolaborasi dengan partisipan yang menceritakan kisahnya. Yang keenam, menulis suatu cerita tentang pengalaman-pengalaman personal dan sosial partisipan. Dan yang terakhir, memvalidasi keakuratan laporan, di mana jika ada kolaborasi dengan partisipan, validasi ini bisa terjadi di sepanjang proyek. Baiklah teman-teman, selanjutnya di sini saya Nisa oleh Salsabila akan membahas materi kedua, yaitu mengenai penelitian studi fenomenologi. Yang pertama yaitu pengertian penelitian fenomenologi. Nah, istilah fenomenologi itu secara bahasa atau etimologis berasal dari kata fenomena dan logos. Fenomena itu berasal dari kata kerja Yunani painestai, yang berarti menampak dan terbentuk dari kata akar fantasi, phanom dan fosfor, yang artinya sinar atau cahaya. Dari kata ini terbentuk kata kerja tampak, terlihat karena bercahaya. Jadi, penelitian fenomenologi adalah riset yang senantiasa memungkinkan si peneliti untuk mengeksplorasi pengalaman dan persepsi sensorik yang berbeda dengan persepsi abstrak dan objek penelitian tentang fenomena yang diteliti, serta pembentukan pemahaman berdasarkan pengalaman dan persepsi. Atau singkatnya begini, penelitian fenomenologi adalah studi tentang pengalaman hidup seseorang atau metode untuk mempelajari bagaimana individu secara subjektif merasakan pengalaman dan memberikan makna dari fenomena tersebut. Nah, salah satu poin penting yang menjadi kelebihan studi fenomenologi adalah pengalaman yang tersembunyi di dalam aspek fisiologis dan psikologis individu itu dapat terungkap melalui narasi, sehingga peneliti dan pembaca seolah dapat mengerti pengalaman hidup yang dialami oleh subjek penelitian. Materi selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis penelitian fenomenologi. Yang pertama yaitu ada deskriptif fenomenologi atau fenomenologi deskriptif. Nah, fenomenologi deskriptif itu melibatkan eksplorasi langsung, analisis, dan deskripsi fenomena tertentu, sebebas mungkin dari pengujian pengandaian yang bertujuan untuk mempresentasikan intuitif maksimum. Peneliti itu menggali fenomena yang ingin diketahui dari partisipan mengenai pengalaman partisipan. Pada tahap ini, peneliti menghindari kritik, evaluasi, atau opini tentang hal-hal yang disampaikan oleh partisipan dan menekankan pada fenomena yang diteliti, sehingga mendapat gambaran yang sebenarnya dari partisipan. Pada langkah ini, peneliti berperan sebagai instrumen dalam proses pengumpulan datanya. Selanjutnya yang kedua yaitu Phenomenology of Essence. Phenomenology of Essence itu melibatkan probing melalui data untuk mencari tema umum atau esensi dan membangun pola hubungan bersama oleh fenomena tertentu. Yang ketiga yaitu Phenomenology of Appearance. Menurut Struber dan Carpenter tahun 2011,
Phenomenology of Appearance itu melibatkan pemberian perhatian pada cara fenomena muncul. Melihat cara fenomena muncul, peneliti memberikan perhatian khusus pada cara yang berbeda dari sebuah objek itu sendiri. Phenomenology of Appearance itu memfokuskan perhatian pada fenomena yang diungkapkan melalui keberadaan data. Selanjutnya yang keempat yaitu Constitutive Phenomenology. Constitutive Phenomenology berarti proses di mana fenomena terbentuk dalam kesadaran kita. Fenomenologi konstitutif dapat mengembangkan rasa untuk petualangan dinamis dalam hubungan kita dengan dunia. Kemudian yang kelima yaitu Reductive Phenomenology. Meskipun ditujukan sebagai proses yang terpisah, terjadi persamaan pada seluruh penyelidikan fenomenologis. Penelitian terus membahas bias pribadi, asumsi dan prasangka atau menyisihkan keyakinan ini untuk memperoleh gambaran paling murni dari fenomena yang sedang dalam investigasi. Nah, yang terakhir yaitu hermeneutik fenomenologi. Pendekatan fenomenologis hermeneutik adalah tentang pentingnya filosofi dari alam dalam memahami fenomena tertentu dan interpretasi ilmiah fenomena yang muncul dalam teks atau kata-kata tertulis. Metodologi ini memungkinkan untuk meningkatkan kepekaan terhadap kesadaran manusia dan cara mereka being in the world. Hai, perkenalkan saya Sinta Sofia dengan NIM 21591196. Nah, di sini saya akan menjelaskan dua materi yaitu karakteristik dan langkah-langkah penelitian studi fenomenologi. Yang pertama kita bahas tentang karakteristik terlebih dahulu. Karakteristik di sini ada 10. Yang pertama yaitu menggambarkan makna dari pengalaman yang telah dijalani oleh seseorang atau beberapa orang. Yang kedua, tidak tertarik pada suatu penjelasan, melainkan berkaitan dengan aspek esensial dari pengalaman hidup. Yang ketiga, fenomenologi merupakan studi sistematis tentang subjektivitas. Yang keempat, fenomenologi berupaya untuk menggambarkan apa yang mendasari cara orang, biasanya menggambarkan pengalaman. Yang kelima, fenomenologi ini mempelajari koeksistensi antara seseorang dalam suatu kelompok. Yang keenam, fenomenologi merupakan reduksi transendentral. Yang ketujuh, fenomenologi secara metodis mengarahkan pada penemuan dan analisis hal-hal atau objek peneliti dunia. Yang ke-8 yaitu fenomenologi berusaha untuk memahami bagaimana orang membangun makna sesuatu. Yang ke-9 yaitu kebenaran kritis tentang realitas didesain pada pengalaman orang-orang. Yang ke-10 yang terakhir yaitu peneliti dan informan. Peneliti seringkali dianggap sebagai partisipan sekunder. Nah, baiklah teman-teman, selanjutnya topik yang kedua yaitu tentang langkah-langkah peneliti studi fenomenologi. Nah, langkah-langkah yang pertama yaitu kita harus menetapkan lingkup fenomena yang akan diteliti. Yang kedua, kita harus menyusun daftar pertanyaan. Nah, jadi sebelum terjun ke lapangan atau melakukan wawancara dan lain sebagainya, itu kita harus mempunyai apa saja yang ingin kita tanyakan. Terus yang ketiga langkahnya itu pengumpulan data. Nah, sedangkan yang keempat teknik penentuan informan, dan yang kelima setelah kita mendapatkan data, kita harus menganalisis data tersebut, dan yang terakhir peneliti melaporkan hasil penelitiannya. Baiklah, perkenalkan saya Zahra Yolanda Sari dari kelompok 2. Di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya yaitu bagian C, penelitian studi gradasi teori, yang terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama itu pengertian penelitian gradasi teori. Gradasi teori ini merupakan reaksi yang tajam dengan sekaligus memberikan jalan keluar dari stagnasi teori dalam ilmu-ilmu sosial. Dengan menitik beratnya sosial, ungkapan gradasi teori merujuk pada teori yang dibangun secara induktif dari satu kelompok data. Bila dilakukan dengan baik, maka teori yang dihasilkan akan sangat sesuai dengan kumpulan data tadi. Yang kedua yaitu jenis-jenis penelitian gradasi teori.
Yang pertama yaitu prosedur sistematis dan yang kedua yaitu pendekatan konstruktivis, menekankan aturan yang relatif, fleksibel, terfokus pada penemuan atau pengembangan teori yang bergantung pada pandangan penelitian itu sendiri. Selanjutnya yaitu bagian 3, karakteristik penelitian gerakan teori, yang terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu gerakan teori dibangun dari data tentang suatu fenomena, bukan suatu hasil pengembangan teori yang sudah ada. Yang kedua yaitu penyusunan teori tersebut dilakukan dengan analisis data secara induktif, bukan secara deduktif, seperti analisis data yang dilakukan pada penelitian kualitatif. Yang selanjutnya yaitu 3, akan penyusunan teori. Penghasilan teori yang benar di samping harus penuh dengan 4 kriteria yaitu yang pertama cocok, yang kedua dipahami, yang ketiga berlaku umum, dan yang terakhir yaitu pengawasan. Jadi yang selanjutnya yaitu bagian 4, langkah-langkah penelitian gerakan teori. Yang pertama merumuskan masalah penelitian, yang kedua melakukan pengajaran data GR digali dari berbagai fenomena atau perilaku yang sedang berlangsung yang digunakan untuk melihat proses serta untuk menangkap hal-hal yang bersifat kualitatif atau sebab akibat. Yang ketiga yaitu menganalisis data, yang keempat menyusun teori, dan yang terakhir memvalidasi teori. Halo, perkenalkan nama saya Putri Utami, NIM 21591161. Di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian studi grounded theory, yaitu adalah suatu yang bersifat konseptual atau teori sebagai hasil pemikiran induktif dari data yang dihasilkan dalam penelitian mengenai suatu fenomena. Karakteristik dan langkah-langkah penelitian studi grounded theory adalah di sini suatu hasil pengembangan teori yang sudah ada. Kedua, penyusunan teori tersebut dilakukan secara analisis data secara induktif, bukan secara deduktif. Ketiga, agar penyusunan teori menghasilkan teori yang benar. Langkah-langkah penelitian grounded theory, yaitu merumuskan masalah, melakukan penyaringan, menganalisis data, menyusun teori, memvalidasi teori, dan menyusun laporan penelitian. Terakhir adalah penjelasan tentang penelitian studi etnografi. Yang pertama, etnografi sebagai kajian tentang kehidupan kebudayaan suatu masyarakat atau etnik. Misalnya tentang istiadat, kebiasaan, hukum, seni, dan lain-lainnya. Kedua adalah Koenjaraningrat, yaitu suatu deskripsi yang mengenai kebudayaan suatu suku. Etnografi adalah ilmu tentang unsur-unsur atau masalah kebudayaan suku, bangsa, masyarakat, penduduk suatu daerah di seluruh dunia secara komprehensif, dan tujuannya mendapatkan pengertian tentang sejarah dan proses evaluasi tentang penyebaran kebudayaan di dunia. Terakhir yaitu jenis-jenis dan karakteristik penelitian studi etnografi, yaitu jenis-jenisnya adalah etnografi realistis dan kritis. Karakteristik penelitian etnografi yaitu berlatar alami, bukan eksperimen. Kedua, penelitian meneliti tema-tema budaya tentang peran dan kehidupan sehari-hari. Ketiga, interaksi yang dekat dan tatap muka. Keempat, mengambil data utama. Kelima, menggunakan berbagai metode. Keenam, penelitian menggunakan deskripsi. Ketujuh, penelitian menyajikan cerita secara informal. Kedelapan, yaitu format keseluruhan adalah deskriptif, analisis, dan interpretasi. 10, artikel di akhir dengan sebuah pertanyaan. Bagaimana langkah-langkah penelitian etnografi, yaitu melakukan informasi, melakukan wawancara, membuat catatan, melakukan pertanyaan, analisis domain, pertanyaan struktural, analisis taksonomi, pernyataan kontras, analisis komponen, tema-tema, dan menulis etnografi. Baik, saya Citra Lorenza akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu karakteristik penelitian etnografi. Jadi menurut Creswell pada tahun 2012 itu beberapa karakter yang bisa menggambarkan penelitian etnografi, diantaranya tema budaya, kelompok berbagi budaya, pola perilaku bersama, keyakinan dan bahasa, penelitian lapangan, keterangan atau pengaturan, dan refleksi penelitian. Jadi karakteristik etnografi yang baik dirangkum dari Walcott dan Gay, Mills dan Ayrazian. Ada 10 karakteristik etnografi yang baik, yaitu
Yang pertama, berlatar alam bukan eksperimen di laboratorium. Dan yang kedua, penelitian meliti tema-tema budaya tentang peran dan kehidupan sehari-hari seseorang. Yang ketiga, interaksi yang dekat dan tatap muka dengan partisipan. Yang keempat, mengambil data utama dari pengalaman di lapangan. Yang kelima, menggunakan berbagai metode pengumpulan data seperti wawancara, pengamatan, dokumen, artefak, dan material visual. Dan yang keenam, penelitian menggunakan deskripsi dan detail tingkat tinggi. Yang ketujuh, penelitian menyajikan ceritanya secara informal seperti seorang pendongeng. Yang kedelapan, menekankan untuk mengeksplorasi fenomena sosial bukan untuk menguji hipotesis. Yang kesembilan, format keseluruhannya adalah deskriptif, analisis, dan interpretasi. Yang kesepuluh, artikel di akhir dengan sebuah pertanyaan. Jadi itulah tadi 10 karakteristik etnografi yang baik. Dan materi selanjutnya ialah langkah-langkah penelitian etnografi, di mana langkah-langkah di sini terdapat 12 langkah-langkah, yaitu yang pertama, menetapkan informan, dan yang kedua, melakukan wawancara kepada informan, ketiga, membuat catatan etnografi, keempat, mengajukan pertanyaan deskriptif, kelima, melakukan analisis wawancara etnografis, yang keenam, membuat analisis domain, yang ketujuh, mengajukan pertanyaan struktural, yang kedelapan, membuat analisis taksonomi, yang kesembilan, mengajukan pertanyaan kontras, yang kesepuluh, membuat analisis komponen, yang kesebelas, menemukan tema-tema budaya, dan yang terakhir, menulis etnografi. Nah, itulah tadi kedua-12 langkah-langkah penelitian etnografi. Dan materi selanjutnya ialah penelitian studi kasus. Pengertian studi kasus. Apa itu studi kasus atau case study? Jadi studi kasus itu adalah sebuah eksplorasi dari suatu sistem yang terikat atau suatu kasus, berbagai kasus yang dari waktu ke waktu melalui pengumpulan data yang mendalam serta melibatkan berbagai sumber informasi yang kaya dalam suatu konteks. Lalu, studi kasus tidak selalu menggunakan pendekatan kualitatif. Ada beberapa studi kasus yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Dalam pembahasan studi kasus akan menekankan pendekatan kualitatif bersifat naturalistik, berbasis pada budaya dan minat fenomenologi. Nama studi kasus ditekankan oleh beberapa penelitian karena memfokuskan tentang apa yang dapat dipelajari secara khusus pada kasus tunggal. Jadi penekanan studi kasus itu adalah memaksimalkan pemahaman tentang kasus yang dipelajari dan bukan untuk mendapatkan generalisasi. Indikasi kasus dapat bersifat sederhana tetapi dapat juga bersifat kompleks. Saya Anjeli Bera Atika, NIM 21591019 akan menyampaikan materi selanjutnya yaitu penelitian studi kasus. Yang pertama, jenis-jenis penelitian studi kasus, di mana di dalam buku Dr. Thohirin MPD, jenis studi kasus ada dua. Yang pertama studi kasus tunggal dan yang kedua adalah studi kasus majemuk. Studi kasus tunggal, studi kasus ini memungkinkan untuk mendalami secara mendalam dan spesifik tentang kejadian tertentu atau beberapa peristiwa dari sebuah fenomena. Dan yang kedua, studi kasus majemuk, di mana penggunaan dua studi kasus atau lebih yang memungkinkan generalisasi untuk lingkup lebih luas. Yang kedua adalah karakteristik penelitian studi kasus. Yang pertama, memandang studi kasus sebagai fenomena yang bersifat kontemporer. Bersifat kontemporer berarti kasus tersebut sedang atau telah selesai terjadi. Dan yang kedua, dilakukan pada kondisi kehidupan sebenarnya, di mana pelaksanaan penelitian studi kasus menggunakan pendekatan penelitian naturalistik. Dan yang ketiga, menggunakan berbagai sumber data. Dan yang keempat, menggunakan teori sebagai acuan penelitian. Materi terakhir adalah langkah-langkah penelitian studi kasus, di mana terdapat 5 langkah-langkah. Yang pertama, pemilihan kasus, di mana dalam penelitian kasus hendaknya dilakukan secara purposif dan bukan secara rambang. Yang kedua, pengumpulan data. Di dalam pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan analisis dokumentasi. Dan yang ketiga adalah analisis data.
Setelah data terkumpul, peneliti dapat mulai mengagregasi, mengorganisasi, dan mengklarifikasi data menjadi unit-unit yang dapat dikelola. Dan yang keempat adalah perbaikan atau refinement. Setelah semua data terkumpul, hendaknya dilakukan penyempurnaan atau penguatan data baru terhadap kategori yang telah ditemukan. Yang terakhir adalah penulisan laporan. Di dalam penulisan laporan ini, dalam hal ini hendaknya laporan ditulis secara komunikatif, mudah dibaca, serta jelas, sehingga dengan begitu akan mempermudah bagi pembaca untuk memahami seluruh informasi penting dari laporan tersebut. Mungkin demikian materi dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.